Sudah pernah sholat sunnah fajar? Bro and sis, tahu nggak? Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu subuh. Nama lain sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah masuk waktu subuh dan adzan sudah dikumandangkan, barulah sholat ini dilaksanakan. Mudah kok cara melakukannya, yaitu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Seperti yang kami kutip dari akun Twitter @bin_uthaimin. Syekh Ibnu Uthaimin rahimahullah menyatakan, sholat sunnah fajar punya keistimewaan dari sholat lainnya. Yang pertama, sholat sunnah fajar punya surat yang dibaca khusus, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, sholatnya ringan, bukan sholat yang berat. Yang ketiga, Nabi SAW terus menjaganya ketika mukim maupun safar. Dan yang terakhir, pahalanya besar, lebih baik dari dunia seisinya. Ada berbagai macam dalil mengenai keutamaan sholat sunnah fajar ini loh. Dalil yang pertama mengenai bacaan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW biasa membaca dalam 2 rakaat salat sunnah fajar, yaitu surah Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun dan surah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Dalil kedua mengenai salatnya yang ringan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW biasa melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan di antara adzan dan iqamah salat subuh. Dalil ketiga, salat sunnah fajar terus dijaga oleh Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan, tidak ada salat yang Nabi SAW sangat perhatikan selain 2 rakaat qobliyah subuh. Dan dalil keempat, pahalanya besar, lebih baik dari dunia seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain disebutkan, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Nah, mumpung lagi di rumah aja nih, jangan sampai telat bangun subuh ya, dan jangan lewatkan kesempatan dapat pahala yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Semoga bermanfaat untuk Mas Bro dan Mbak Sis. Jangan lupa untuk di-share ya. Baca artikel lengkapnya di remajaislam.com. Diasuh pula oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, MSc.